Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim Tarekat Jalanan. Kebetulan malam ini kita berada di tengah sawah, tepatnya di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Pada malam ini kita akan membahas sedikit bagaimana sejarah berdirinya Tarekat Jalanan. Untuk mengawali acara ini, untuk lebih berkahnya kita akan bersama-sama membaca salawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Ulian Nasri MPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil berkah diskusi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di Tarekat ini mencapai tujuan terakhir di Tarekat Jalanan ini bisa menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan dengan tawasul kita, dengan baca sholawat sholawat asli, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai membaca sholawat Nabi, tapi kita awali dengan Fatihah. Salatul Fatihah Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa lisari ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah maulana bil madaris wal masajid mu'assisina wa qana sayyid Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Mashhur. Al-Fatihah. Yang terakhir kita khususkan kepada tim Tarekat Jalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Amin, 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 Apa amin. yang kita hajatkan untuk bisa ziarah kepada Rasulullah, diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin, amin. Bismillahil Fatihah. Mari kita sama-sama baca sholawat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal waqtina wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taffa alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa Anta. Mari kita sama-sama baca sholawat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah mendengarkan bacaan selawat yang sudah dipimpin oleh Bapak Ustadz Ulian Nasri MPDI. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan mengenai tarekat jalanan. Dalam perspektif masyarakat sebenarnya nama tarekat itu negatif, bisa dibilang sesat. Dari pembicaraan mungkin masyarakat, pokoknya yang dengan namanya tarekat itu agak menyimpang dari ajaran, mungkin itu menurut pribadi saya sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita langsung menanyakannya saja ke tim tarekat jalanan. Bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya dan kenapa harus memilih nama tarekat. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ustadz Ulian Nasri. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat menggelitik tadi itu, jadi kami dari tim tarekat jalanan perlu menjelaskan kegelisahan sosial, kegelisahan masyarakat tentang istilah tarekat atau tarekat. Jadi kami di tim tarekat jalanan kenapa memilih nama tarekat jalanan? Jadi dilatar belakangi oleh keinginan kami untuk tampil berdakwah di YouTube. Jadi kami di tim tarekat jalanan ini gelisah dengan konten-konten yang ada di YouTube. Banyak sekali konten-konten yang ada di YouTube itu tidak ada nilai edukasinya. Akhirnya kami dari tim tarekat jalanan tertarik untuk ikut mengambil andil untuk berdakwah di YouTube. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa memilih nama tarekat untuk menjadi channel YouTube? Nah, kami tertarik menggunakan nama atau istilah tarekat menjadi channel YouTube. Kenapa? Karena tarekat itu berasal dari bahasa Arab, artinya jalan. Kemudian secara terminologi, tarekat itu adalah mengambil sebuah amalan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dilaksanakan atau diamalkan secara konsisten. Itulah tarekat atau tarekat. Karena banyak sekali amalan-amalan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin semua amalan-amalan atau ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dalam Al-Quran dan hadis itu bisa kita amalkan semuanya. Nah, jadi tarekat itu dimaknai secara istilah atau terminologinya itu mengambil amalan atau mengambil ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis kemudian dilaksanakan secara konsisten. Itu namanya tarekat secara terminologi.
Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa masyarakat ini menganggap tarekat itu adalah sesat? Dari mana kemudian eh, anggapan-anggapan seperti itu menganggap tarekat itu adalah negatif atau sesat? Nah, jadi anggapan masyarakat yang menganggap tarekat itu adalah sesat karena banyak sekali tarekat-tarekat itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan Sunnah. Seperti tarekat-tarekat yang sesat kalau kita uji kebenarannya secara Al-Quran menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu banyak tarekat-tarekat yang bermunculan di masyarakat itu adalah tarekat yang menghatamkan atau menamatkan sholat. Nah, ini jelas tarekat yang seperti ini jelas itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi sendiri itu adalah sholat. Nabi sendiri itu adalah sholat. Nah, kemudian tarekat-tarekat yang menamatkan sholat, cukup sholat dengan hati, dengan niat saja. Nah, inilah yang pantas, yang diponis, yang diklaim tarekat yang sesat. Nah, kemudian kami dari tim tarekat jalanan ini, kenapa mengambil istilah tarekah atau tarekat? Karena dari segi etimologi, terminologi, tadi kita sudah jelaskan tarekat itu adalah jalan. Kemudian kita mengambil dari definisi terminologi itu istilahnya, karena tarekat itu adalah mengamalkan satu amalan tapi dilaksanakan secara konsisten. Itu adalah tarekat secara terminologi. Nah, kami di tim tarekat jalanan ini mengambil satu amalan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu ziarah makam. Nah, ziarah makam ini adalah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kami memilih ziarah makam ini menjadi amalan, kemudian kami laksanakan secara konsisten, karena untuk mengimbangi konten-konten yang tidak ada nilai edukasinya. Karena setelah kami di Jogja, luput dari diskusi kami bahwa ketika di Jogja itu wacana-wacana yang kita bahas di Jogja itu adalah wacana-wacana barat. Kemudian setelah kami pulang ternyata ada kekeringan batinnya. Nah, ternyata dengan kekeringan batin ini menjadikan kami tertarik untuk awalnya itulah mengkaji, mendalami ilmu tasawuf. Awal kemunculan tarekat jalanan ini, kami sering diskusi masalah tasawuf, tarekat dan sebagainya. Dan bahkan kami ini sering mencari guru-guru tarekat untuk diajak diskusi. Nah, ini sejarah berdirinya tarekat jalanan. Nah, kemudian karena kami minat di ilmu tasawuf dan ilmu tarekat itu, hanya ada inisiatif untuk berdakwah di YouTube. Akhirnya kami mengambil amalan untuk ziarah makam sebagai konten kami untuk mengisi channel tarekat jalanan ini. Inilah sejarah berdirinya tarekat jalanan. Kemudian secara sosial, memang jalanan ini kalau diartikan secara sosial itu berdimensi negatif, bermutu rendah. Tapi kami di tim tarekat jalanan ini sengaja memang untuk mengambil istilah tarekat jalanan sebenarnya untuk memancing pertanyaan-pertanyaan netizen atau publik. Kalau ingin melihat substansinya, lihat saja konten kami di YouTube. Isinya adalah ceramah, isinya adalah ziarah makam, konsisten dengan ziarah makam. Kemudian kajian-kajian kami berisi tentang kajian-kajian tasawuf atau tarekat. Nah, ini awal berdirinya tarekat jalanan. Kemudian selanjutnya, kenapa kami terjun berdakwah di medsos atau di YouTube? Yang menjadi alasan kami untuk ikut berdakwah di YouTube ini,
Salah satunya adalah karena kami semua ini tim tarekat jalanan rindu dengan Rasulullah. Jadi setelah kami sepakat bahwa isi konten kami di tim tarekat jalanan ini adalah ziarah makam. Kemudian setiap kali kami ziarah makam ini, hajat kami untuk ziarah makam itu adalah untuk bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah makam. Nah, ini sebenarnya hajat kami untuk ziarah makam. Karena kami meyakini bahwa para wali, para alim ulama itu masih hidup. Masih hidup. Dan Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak melarang kita untuk bertawasul kepada para alim ulama, apalagi para wali. Contoh kecilnya, kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Pergi ke bupati saja kita tidak bisa langsung ke bupati, harus melalui ajudan. Nah, karena wali ini paling dekat kekasih Allah, maka untuk memohon bantuan kepada para wali ini, maka hajat kita itu akan cepat tercapai. Nah ini, jadi para wali itu tidak mati, tetap hidup, diberikan nikmat yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, jadi orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Dia tetap hidup, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali ini adalah kekasih Allah. Maka hajat kami untuk ziarah makam itu ke makam para wali ini hanya satu, supaya bisa berziarah ke makam Rasulullah. Nah, inilah asal muasal sejarah berdirinya tarekat jalanan. Jadi tarekat jalanan ini adalah sebuah metode untuk menyampaikan hajat kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Jadi tentunya untuk menziarahi makam itu tidak bisa diam seperti ini, harus jalan-jalan. Nah, terserah bagaimana sih orang-orang atau netizen atau siapa sih yang menafsirkan tarekat jalanan, terserah. Itu multi tafsir, kami tidak akan tersinggung atau tidak akan mempermasalahkan itu. Yang jelas untuk mengetahui hakikat substansi dari tarekat jalanan, ya lihat kontennya. Isinya adalah ceramah, ziarah makam dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari tim tarekat jalanan. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang yang sudah disampaikan tadi. Jadi tarekat jalanan itu tidak ada sangkut pautnya dengan tarekat atau bisa dibilang dengan aliran tarekat yang lain. Misal dengan mungkin yang saya tahu kayak tarekat As-Sabandiyah gitu kan. Apa tarekat-tarekat yang lain saya juga tidak begitu tahu. Bisa dijelaskan tuh Pak Ustadz, apakah ada hubungannya tarekat jalanan dengan tarekat yang pernah kita dengar atau yang sudah ada? Ya baik, jadi apakah ada relevansinya atau hubungannya atau korelasinya dengan tarekat-tarekat yang lain seperti Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah? Nah, jadi kami di tim tarekat jalanan ini relevansinya itu adalah ajaran amalannya. Jadi saya sudah sampaikan, jadi tarekah itu adalah mengambil satu amalan kemudian dilaksanakan secara konsisten. Itulah tarekah. Relevansinya dengan tarekat-tarekat yang lain, tarekat yang lain juga punya amalan khusus, punya identitas khusus, punya amalan atau bacaan khusus, dan ini menjadi ciri khas atau perbedaan antara tarekat yang lain. Misalkan tarekat Naqsabandiyah, zikirnya ketika zikir la ilaha illallah mungkin dengan cara sir atau yang lain dengan cara zahar. Nah, kami di tim tarekat jalanan ini amalan-amalan zikirnya itu referensinya adalah guru besar kami, yaitu Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainun Abdul Majid yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Jadi kalau zikir itu zikirnya zahar atau besar ketika melafalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah
mungkin relevansinya itu adalah hubungannya dengan tarekat-tarekat yang lain, itu adalah sama-sama mengamalkan satu amalan kemudian dilaksanakan secara konsisten. Itulah tarekat. Begitu juga tarekat-tarekat yang lain punya dia amalan khusus. Nah, kemudian relevansinya tarekat ini sebenarnya kami ini di tim tarekat jalan bukan membuat tarekat baru. Tapi kalau istilah milenial modernnya adalah bisa dikatakan tarekat baru, tapi tarekat tarekat YouTube atau tarekat channel atau bagaimana sih istilahnya? Ya, tarekat sosial media. ya tarekat sosial media. Jadi kami mengambil medsos, media YouTube untuk berdakwah saja sebenarnya. Nah, adapun amalannya sebenarnya tidak ada yang baru amalan kami. Amalan kami merujuk kepada guru besar kami, Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid. Jadi amalan-amalannya itu adalah amalan yang sudah diajarkan oleh Maulana Syekh. Nah, apabila amalan-amalan itu dilaksanakan secara konsisten, itulah tarekat. Tarekat itu sebuah jambatan atau media. Itulah tarekat. Jadi untuk bisa sampai kepada Allah itu ya harus kita melalui perantara dengan amalan. Dalam hadis itu orang yang mengamalkan satu amalan tapi dilaksanakan secara konsisten lebih apa namanya dalam hadis itu lebih daripada karomah. Jadi orang yang melaksanakan satu amalan kemudian dilaksanakan secara konsisten itu lebih baik daripada 1000 karomah. Percuma amalan kita itu banyak tapi langsung plak, langsung berhenti. Nah, tapi amalan yang dilaksanakan secara konsisten tapi walaupun sedikit tapi konsisten, maka dia akan lama-lama akan menjadi besar. Contoh kecil, misalkan kita ingin masuk surga tapi kita diam di sini, tidak bisa sampai surga. Kita ingin ke Mataram tapi tidak jalan, tidak bisa sampai Mataram kalau kita tidak jalan. Nah, jadi kami di tim tarekat jalanan ini konsisten untuk ziarah makam, tujuannya lillahi ta'ala, untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya relevansinya atau perbedaannya atau hubungannya dengan tarekat-tarekat yang lain. Mungkin nanti ditambahkan sama teman-teman yang lain. Nah, terima kasih ya Pak Ustadz Ulian Nasri. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk menambahkan itu kontennya apa saja gitu atau tujuannya menurut tim tarekat yang lain. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya, atas kami diundang oleh saudara kami ya, alumni di Jogja juga ini. Nah, terkait masalah tarekat jalanan, tadi sudah banyak yang sudah disampaikan oleh salah satu tim tarekat jalanan yang kita tokohkan, saudara Ustadz Ulian Nazri. Sisi tarekatnya sudah banyak sudah digambarkan tadi, tapi di sisi lain tarekat jalanan ini yang satu yang belum diungkapkan, ziarah makam. Tujuannya kalau saya pribadi, mungkin nanti teman-teman beda-beda. Ziarah makam ini agar kita mengingat mati. Apalagi sekarang kita lihat zaman sekarang ini sudah zaman sangat kacau ya, saudara Erik. Sangat kacau sekali. Moralitas masyarakat sudah tidak karuan. Makanya munculnya tim tarekat jalanan ini menziarahi makam agar di sisi lain ketika masyarakat menonton agar dia mengingat mati. Itu yang kami lakukan. Soal kegelisahan saya melihat konten-konten yang lain sangat tidak mendidik sekali. Itu tujuan kami di tarekat jalan ziarah makam. Di sisi ziarah makam apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kami tadi, Ustadz Ulian Nazri, untuk berdakwah, untuk mengisi kajian-kajian gitu.
Tapi itu yang sangat sekali yang saya tekankan ziarah makam ini, agar masyarakat tahu akan nanti dia kembali di akhirnya. Iya, di akhir tanah. Dia lahir di tanah, muncul di tanah, kembali di tanah. Begitu. Nanti mungkin banyak nanti disampaikan oleh teman-teman tim Tarekat Jalanan masalah konten ini. Mudah-mudahan konten Tarekat Jalanan ini, apa yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita sudah berusaha sangat maksimal mungkin untuk ziarah makam khusus di Lombok. Setelah di Lombok nanti kita akan lari ke Jawa. Puncaknya adalah mudah-mudahan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala kami bisa untuk menziarahi makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Mungkin nanti kita diskusi ya. Untuk sementara nanti mungkin ada gambar-gambaran dari tim Tarekat Jalanan yang lain. Mungkin itu sementara. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Solihin. Beliau itu sebagai sebagai pendiri dari Tarekat Jalanan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya tanyakan ke semua tim Tarekat Jalanan ya. Motivasinya untuk ikut Tarekat Jalanan itu apa saja ya? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Saifuddin yang pakai kacamata. Terus nanti Pak Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farajahallah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, jadi yang saya hormati ya terkhusus sahibul bait ya. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada malam hari ini. Dan yang saya hormati, banggakan ya semua tim Tarekat Jalanan yang insyaallah mudah-mudahan kami selalu diicani kesehatan, keafiatan. Ya, kami semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, apalagi dengan situasi dunia hari ini dengan berbagai macam musibah yang hari ini kita tahu adalah bagaimana COVID-19 ya, yang begitu ganas ya menyerang ya para umat pada khususnya dan manusia pada umumnya. Dan kami ya semuanya di sini dan semoga juga ya pemirsa ya di luar sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, jadi sebelumnya tadi ya, sebelum sampai di pertanyaan bagaimana sih motivasi kami selaku tim di Tarekat Jalanan ini, tadi sebelumnya sudah banyak penjelasan atau pemaparan ya, mungkin atau lebihnya lagi ya pencerahan yang oleh Al-Mukarram kami ya Al-Ustaz ya Ulian Nazri, dan juga dijelaskan tadi oleh Pak Direktur Tarekat Jalanan yang bahwa sejarah munculnya Tarekat Jalanan itu bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan ya apa yang menjadi visi misinya Tarekat Jalanan dan arahnya Tarekat Jalanan ke depan itu seperti apa. Yang jelas di situ disampaikan yang bahwa ya ada misi terkhusus oleh Tarekat Jalanan yang bahwa misinya adalah menyiarkan
atau mengingatkan semua manusia agar ya mengingat mati begitu. Mengingat mati ya harus begitu kan. Sebab kenapa dengan situasi hari ini ya kita sudah maklum dengan banyaknya yang sudah meninggal dunia, direnggetnya nyawa oleh malaikat ya karena itu faktor COVID atau faktor virus. Nah, sehingga munculnya tarekat jalanan ini semoga ya dengan ditontonnya tarekat jalanan ini bisa ada ya semacam ya lebih ya ingat lagi kepada yang namanya death itu sendiri atau yang namanya mati itu sendiri. Ya biar apa tujuannya yang bahwa ya agar siap-siap lah, bersiap-siap ya kita akan menunggu giliran yang mungkin nanti ya tinggal menunggu waktu lah. Tapi mudah-mudahan kami ya masih diberikan umur panjang agar bisa terus kami menyampaikan misi-misi dakwah kami di tarekat jalanan ini. Ya kembali ke pertanyaan ya saudara kami tadi yang bahwa apa motivasi ya kami atau khususnya saya dalam tarekat jalanan ini sehingga ikut terlibat di sini sebagai tim yang bahwa satu motivasi kami adalah pertama di situ ada sisi positifnya adalah menyampaikan atau mengingatkan kepada semua umat agar ya kita terus introspeksi diri yang bahwa bagaimana konten-konten kami terus ya kami lakukan adalah berziarah makam. Ya itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya hari ini ya agak bisa dikatakan udah mulai sirna tradisi tetua kita dahulu atau para leluhur kita. Nah, sehingga kami di tim tarekat jalanan ini kenapa ziarah makam itu menjadi sebuah konten prioritas atau konten yang utama kami jadikan yang bahwa tujuannya adalah tidak ada lain agar kita selalu mengingat mati yang bahwa ya kami atau kita semua pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya kalau kita kaitkan lagi dengan Al-Quran jelas apa di situ bunyinya ya bahwa ya kullu nafsin zaikatul maut ya, bahwa kullu nafsin yang bahwa setiap yang bernyawa ya pasti akan dead begitulah, pasti akan mati. Nah sehingga dengan hadirnya tarekat jalanan ini mestinya para pemirsa kita semua yang masih hidup apalagi dengan situasi hari ini yang begitu genting-gentingnya ya sedikit-sedikit orang meninggal dunia baru ngerokok nikmat mati. Apalagi hari ini. Ya, hari ini ya kalau ya kita tahu ya Pak, hari ini bisa kita lihat lah. Hari ini bisa kita cek berapa orang yang sudah meninggal dunia. Ya, hari ini contohnya di dusun Gempang saya itu atau di desa saya itu suatu hari itu bisa dikatakan 5 yang orang meninggal dunia itu. Belum lagi di dusun-dusun yang lain. Makanya kalau tradisinya itu kan zikir di malam itu orang pulang-pulangnya itu sampai 10 nasi kaput yang dibawa pulang. Ya, itu ya hikmahnya lah nasi kaput yo. Ya, karena bisa sampai 10 ya Pak 7 di setiap dusun itu yang meninggal dunia hari ini. Mungkin itu gejalanya COVID-19 ya wallahu alam, tapi yang jelas ya bahwa itu sesuatu yang memang ya keniscayaan begitu ya. Makanya hari-hari ini apalagi dari bulan Agustus September kemarin banyak orang yang dead itu ya, mungkin ini musim panennya malaikat mungkin ya. Musim panennya malaikat. Itu yang pertama motivasi saya di tarekat jalan ini adalah supaya saya lebih terus ingat akan bagaimana yang kematian itu. Sehingga saya wabil khusus ya untuk lebih lagi introspeksi diri apa lebih lagi ya untuk terus mempersiapkan diri. Bekal saya masih belum cukup ya karena ibadah saya masih bisa saya katakan masih minim sekali. Ya kalau matinya nanti ya kalau berbicara mati ini sebetulnya takut sekali kita ini. Iya,
belum cukup. Tapi ya mudah-mudahan jangan mati malam inilah. Ya jangan mati malam ini ya Bapak. Belum cukup bekal saya dan belum siap juga menghadapi. Iya, belum sampai juga ke makam Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya belum siap juga saya menghadapi yang bagaimana ngerinya malaikat mungkar nangkir ini kan. Ya. Nah yang jelas ya berbicara konten-konten tarekat jalanan ini di situ adalah kita ya rutinitas kita adalah menziarahi makam-makam yang tujuannya kita ya, mengambil barokahnya, kemudian kita mengambil nilai-nilai atau pesan-pesan yang ada di setiap ya para waliullah ini. Yang jelas masa-masa hidupnya tentu banyak hal yang beliau lakukan. Yang jelas ya para waliullah ini ya adalah orang-orang pilihan yang di situ semasa hidupnya ya banyak nilai positif. Yang seperti apa misalkan kalau saya melihat bagaimana Maulana Syekh ya Bang Guru Zainuddin Abdul Majid, beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa. Ya figur kami di dalam tarekat jalanan ini juga beliau. Semasa hidupnya beliau itu banyak mengukir sejarah, banyak mengukir nilai-nilai positif untuk umat. Yang di situ ya teruslah kita melakukan ibadah, teruslah kita giat dalam belajar, teruslah kita giat dalam ya, menjadi manusia yang terus intinya ya menjadi manusia yang terus berbuat baik. Ya, sehingga nantinya bagaimana kita bisa menjadi husnul khatimah. Yang jelas semua para waliullah yang sudah mendahului kita ini ada pesan moral yang disampaikan kepada kita yang masih hidup di sini sehingga bisa kita mentoladaninya. Apalagi kita tarik lagi ke bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok seseorang yang menjadi figur umat, ya, yang bagaimana perjuangan beliau dalam membawa Islam sehingga kita bisa sampai hari ini mencicipi bagaimana manisnya Islam tersebut. Yang pada intinya adalah ya tujuan atau motivasi saya dalam ikut terlibat dalam tarekat jalan ini bahwa saya ingin terus menziarahi para makam waliullah. Ya, para makam waliullah itu ya bahwa di situ semuanya ada ya pokoknya pesan-pesan hidup yang sangat luar biasa. Makanya untuk melacak bagaimana ya sejarah-sejarah hidup beliau ya banyak yang sudah menulisnya oleh para ilmuwan, akademisi, para peneliti, jurnalis dan semuanya. Dan sehingga ya kami ya yang semasa hidup ini bisa mengambil ya ibrah, ya mengambil pelajaran di beliau semua. Itu motivasi saya. Dan yang terakhir motivasi saya ya di tarekat jalanan ini adalah di sini adalah bagaimana saya merasakan ya saya itu adalah manusia. Ya bahwa ya dengan kami terus kumpul, kemudian kami terus ya bersilaturahmi, kemudian kami pokoknya terus mendialogkan sesuatu ya hal-hal yang positif. Yang jelas bagaimana arah ke depan hidup kita ini terus kita diskusikan. Kemudian yang paling pokoknya adalah bagaimana generasi, kemudian bagaimana umat. Yang jelas pada umumnya motivasi saya adalah ya ada spirit lah di situ yang saya rasakan, ya ada energi yang begitu luar biasa yang kami temukan di teman-teman ini. Yang jelas ya itu juga begitu kan. Intinya itu ya, yang ingin saya sampaikan bahwa motivasi saya di tim tarekat jalanan ini adalah banyak pelajaran yang saya bisa petik ya, banyak pelajaran. Kemudian saya banyak belajar tentang nilai hidup, saya banyak belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya begitu kan. Kemudian bagaimana menjadi manusia yang bisa ampa'uhum linnas ya. Yang jelas itu mungkin ya yang bisa saya paparkan terkait motivasi saya. Yang jelas kembali bagaimana kita selaku manusia untuk terus mempersiapkan diri, bekal kita untuk
berjumpa dengan malaikat mungkar nangkir. Sekedar itu mungkin dari saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini. Terima kasih. Ya, kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat atau salah, ya mohon maaf. Ya Allah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke ini pertanyaan yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sama Pak Saifuddin. Jadi gini aja, tim teman-teman, biar tidak menghemat waktu lah. Jadi langsung saja ke motivasi aja ya. Motivasi atau pahit manis selama di tarekat Pak Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali sehingga kita berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangka diskusi kaitannya dengan bagaimana perjalanan tarekat jalanan, kemudian bagaimana awal mula berdirinya tarekat jalanan dan lain sebagainya. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita aturkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat kami dari tarekat jalanan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan untuk ziarah makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah salah satu tim atau anggota tim tarekat jalanan yang tentunya mengikuti dari awal ya, bagaimana proses terbentuknya tarekat jalanan ini, kemudian bagaimana kami berziarah makam dan lain sebagainya, bahkan awal pemberian nama tarekat jalanan ini. Tadi banyak sekali dijelaskan oleh teman-teman saya, salah satu anggota tim tarekat jalanan berbicara tentang awal berdirinya tarekat jalanan. Tapi saya sedikit mengulas balik ya, flashback ke belakang itu bahwa tarekat jalanan ini memang berawal dari diskusi ilmiah atau diskusi mingguan alumni Yogyakarta, dan di mana diskusi mingguan itu bernama tadarus ilmiah, itu yang saya ingat, di mana banyak hal yang kami diskusikan, mulai dari politik, sosial budaya, agama, kemudian pluralisme, bahkan gender juga ya. Bahkan kita pernah mengundang Dr. Saiful Hamdi ya, berbicara tentang gender ya, karena beliau itu adalah salah satu bidang kajiannya itu adalah gender. Bahkan beliau itu direktur dulu di Jogja itu. Saya pribadi ya pernah bergelut di LSM yang namanya SIGIT ya,
Center for Enterprise in Gender Issue. Mudah-mudahan Dr. Saiful Hamdi itu mengingat itu kembali ya, bagaimana perjalanan LSM itu, dan beliau adalah sebagai direkturnya. Kemudian tadi memang sudah dijelaskan juga kaitannya dengan tarekoh. Ya, tarekoh secara terminologi itu memang ada yang mengatakan metode, ada yang mengatakan jalan, kemudian ada juga mengatakan cara ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana tradisi-tradisi tarekoh di dunia itu, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia itu memang berawal, artinya pemberian namanya itu adalah berangkat dari pendirinya. Bagaimana tarekoh Naqsabandiyah, kemudian bagaimana tarekoh Qadariyah dan lain sebagainya. Itu memang berangkat, pemberian nama itu adalah berangkat dari mursyidnya atau orang yang mendirikannya itu. Nah, di tarekoh jalanan ini tentunya adalah sangat berbeda dengan tarekoh-tarekoh yang lain, baik tarekoh Naqsabandiyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu adalah, pertama, kami di tarekoh jalanan ini memang tidak memiliki mursyid gitu. Artinya tidak ada yang mursyid yang kami ikuti, tetapi kami ini mengikuti jejak bagaimana para tuan guru, bagaimana para wali-wali terdahulu itu atau mentradisikan kembali ya tradisi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kaitannya dengan ziarah makam, dan itu adalah bagian daripada, dan itu adalah ciri khas daripada tarekat jalanan itu. Makanya ciri khas tarekat jalanan itu adalah ziarah makam ya, ziarah makam. Tentunya ziarah makam ini adalah salah satu salah satu jalan, salah satu amalan seperti tadi yang disampaikan oleh teman kami itu, salah satu amalan tarekat. Kalau tarekat-tarekat yang lain kan ada yang namanya suluk dan lain sebagainya, tetapi di tarekat jalanan ini tidak ada istilah syair wasulu. Hanya yang ada itu adalah ziarah makam, ziarah makam. Tentunya menziarahi makam-makam orang yang di karomahkan, kemudian makam-makam para mubalik ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi motivasi itulah yang memotivasi kami untuk membuat semacam channel tarekat jalanan. Memang dari segi nama ini memang agak sedikit debatable gitu. Artinya memang kedengarannya itu sangat menarik. Kena tarekoh, kemudian ditambah lagi dengan jalanan, jadinya jalan-jalan gitu. Jadi ya, makanya ciri khas tarekat jalanan ini adalah ya jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke makam, ziarah makam. Solihin sebagai direktur memang sangat hebat sekali untuk membuat nama. Bahkan dulu pernah diperdebatkan, ada yang mengatakan bahwa nama channel ini adalah Sufi Jalanan. Itu memang tidak tepat, sehingga jalan tengahnya itulah tarekat jalanan. Oh, ada juga mengatakan tarekat perempatan itu. Nah ini saya kira kenapa? Karena jalanan itu seperti yang disampaikan oleh teman kami itu adalah identik dengan perempatan, bandel dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Tarekat jalanan ini memang multi tafsir lah. Tetapi amalan khas tarekat jalanan ini adalah ziarah makam. Apa? Karena ziarah makam ini adalah salah satu cara kita mengingat kematian. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk mengingat mati. Nah, memang ada beberapa menurut para ulama itu salah satu ada beberapa hal cara kita mengingat mati. Pertama adalah pergi ke rumah sakit, lihat orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah ikut layat mengantar jenazah ke kuburan dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali ibrah pelajaran-pelajaran yang kami
yang kita dapatkan di antara ziarah makam ini. Nah cuma nah insya Allah di konten-konten berikutnya memang ada beberapa pendapat netizen itu seharusnya ya yang dibedah itu juga adalah bagaimana sejarah perjuangan dakwahnya makam yang kita datangkan itu, atau makam yang kita ziarahi. Misalkan kita menziarahi makam Maulana Syekh, bagaimana seharusnya dikupas juga tentang sejarah bagaimana perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kemudian nah ini memang salah satu kekurangan kami masih di tim Tarekat Jalanan. Nah insya Allah lah bulan depan kalau sudah monetisasi dan diterima oleh YouTube sebagai partner YouTube-nya, insya Allah kita akan membahas itu membahas itu ya, karena itu memang tepatnya juga memang kita harus membahas perjuangan hidup, karena seperti pendapat salah satu tim Tarekat Jalanan yang salah satu ahli di bidang sejarah itu memang ziarah makam itu adalah mengembalikan memori kita, bagaimana orang yang kita ziarah itu, bagaimana perjuangannya, kemudian bagaimana dakwahnya, bagaimana masa dia masih hidup dan lain sebagainya. Nah jadi yang memotivasi saya untuk masuk di Tarekat Jalanan ini, Tarekat Jalanan ini memang unik, itu saja ya, unik ya, berbeda dengan tarekat yang lain, tetapi dia memiliki amalan yang sangat luar biasa, yaitu ziarah makam atau bersilaturahmi sama orang meninggal. Berbeda dengan tarekat yang lain. Tarekat yang lain itu tidak ada yang silaturahmi sama orang meninggal, hanya Tarekat Jalanan. Nah, jadi Tarekat Jalanan ini kelebihannya itu adalah itu ya, bersilaturahmi sama orang meninggal dan bersilaturahmi sama orang yang masih hidup. Seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, bersilaturahmi sama orang masih hidup, yaitu saudara Ahmad Erik ya. Beliau ini adalah salah satu tim Tarekat Jalanan juga ya. Dia adalah ahli IT ya. Nah saya kira itu Mas Erik ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya motivasinya, motivasi pribadi. Oh iya, untuk itu yang tadi saya omongkan, kita ziarah makam, motivasi saya agar bisa ziarah makam ke Rasulullah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu motivasinya. Pak Ulian, silakan langsung saja. Ya, jadi motivasi saya sama seperti Pak Direktur tadi. Jadi saya pribadi itu rindu untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Jadi saya yakin mudah-mudahan dengan perantaraan Tarekat Jalanan ini, amalannya itu adalah ziarah makam. Kemudian ziarah makam ini sudah tidak ada lagi keraguan. Kami datang ke makam itu bukan meminta kepada makam, tapi kami tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan para wali. Karena kami secara pribadi ini sangat pesimis sekali. Dari banyak dosa, pelumuran dosa, banyak maksiat yang kami laksanakan. Kami memohon bertawasul kepada guru kami, terutama Al-Maghfurah Pak Maulana Syekh, dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan, itu sholawat dan tahlilan sebagainya itu. Mudah-mudahan dengan perantaraan itu hajat kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah bisa tercapai. Ini motivasi puncak, dan kami sepakat di tim Tarekat Jalanan, kami sepakat tidak ada perbedaan. Motivasi kami untuk berdakwah di channel YouTube Tarekat Jalanan ini adalah puncaknya bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu motivasinya, tidak ada yang lain sebenarnya. Adapun nanti kalau sudah berjanji, kalau kita sudah berniat
akhirat, maka dunia juga akan mengiringi. Jadi yang penting kita motivasinya itulah lillahi ta'ala, dunia akan mengiringi. Nah sebaliknya kalau motivasi kita dunia, akhirat kita enggak bakalan enggak apa namanya, kita enggak bisa kita capai. Tapi kalau motivasi kita untuk ziarah makam, kemudian dakwah di YouTube ini adalah kalau kita motivasi kita Allah, maka dunia akan mengiringi. Tapi kalau motivasi kita dunia, maka akhirat kita tidak dapat. Nah, jadi intinya saya tertarik dan berusaha termotivasi komitmen untuk berdakwah, untuk ziarah makam, untuk berdakwah di YouTube ini motivasinya adalah mudah-mudahan hajat kami untuk ziarah makam kepada Rasulullah itu bisa tercapai. Itu sebenarnya inti puncak motivasi kami di tim Tarekat Jalanan, Pak Erik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang dilupa tadi mengenai ini keluh kesahnya selama kalau nggak salah ya tadi memang lupa disampaikan, mungkin udah pernah saya dengar mungkin sudah 9 bulan, berarti dari bulan apa itu 7 bulan. Masih ingat bulan apa itu kira-kira Pak Dir? Februari ya. Nah, keluh kesahnya tadi mungkin belum disampaikan sama Pak Ustadz. Ya baik, jadi keluh kesah kami ternyata setelah kami masuk ke dunia YouTube ini ternyata Masya Allah. Jadi kalau kita komparasikan dengan konten-konten yang lain, contoh kecil misalkan, jadi kelihatan sekali. Jadi konten-konten anak-anak itu kalau kita bandingkan itu lebih banyak yang menonton. Hibur-hiburan itu lebih banyak yang nonton, musik segala macam. Itu minim sekali minat netizen atau manusia di zaman ini untuk menonton yang berbau religi. Nah, jadi tapi ini bukan mematahkan semangat kami untuk bisa dakwah. Jadi saya pribadi ini sebagai istihad hukum saya di zaman milenial ini dan sering saya sampaikan. Jadi manusia di zaman ini tidak bisa lepas dari HP, tidak bisa lepas dari media sosial, termasuk kita saat ini. Jadi media yang paling cepat untuk berdakwah adalah medsos. Dan saya berijtihad, dan ini sudah saya sampaikan, seandainya nanti di akhirat Allah bertanya kepada kita, sudahkah kita berdakwah di YouTube, sudahkah kita berdakwah di Facebook, sudahkah kita berdakwah di WA, paling tidak kami dari tim Tarekat Jalanan bisa menjawab. Jadi kami hadir di YouTube untuk berdakwah, dan YouTube paling tepat di zaman ini dipakai media untuk dakwah. Nah, keluh kesahnya adalah itu adalah jadi yang menonton itu ya memang sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kalau untuk pahit manisnya, misalkan Pak Ustadz dan bersama tim jalan-jalan nih, mungkin males keluar gitu, aduh udahlah. Oh iya ya, itu kalau kesahnya dari tim kekompakan itu mungkin yang dimaksud. Jadi kekompakan memang ya, jadi masing-masing teman-teman ini punya kesibukan masing-masing. Dan kami juga ziarah makam ini bukan ditentukan jadwalnya kapan. Kami ziarah makam ini kalau ada waktu luang ya kami ziarah makam. Nah, kami akan konsisten konten kami di channel itu adalah ziarah makam dan kajian-kajian seperti ini. Itu keluh kesah kami di kalau masalah kekompakan. Itu tadi masalah konten memang jelas ya. Tapi ini seperti untuk menjawab kejenuhan yang tadi, saya pribadi ini adalah paling tidak kami di tim Tarekat Jalanan ini bisa berkontribusi menawarkan nilai-nilai kebaikan di YouTube itu saya. Ya baik, silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih ya. Pahit manisnya ini di tim Tarekat Jalanan ini sebenarnya tidak ada ya. Pribadi saya tidak ada. Pahitnya tidak ada. Mungkin kemarin itu kami tidak selalu mengupload makam-makam yang lain, mungkin teman-teman lagi kesibukan.
nggak bisa kita sendiri itu ziarah ya. Tapi kan teman-teman ini lagi sibuk di kampus, kegiatan yang lain, itu aja. Untuk masalah keluhannya tidak ada, kita enjoy aja. Yang penting niat kita lillahi ta'ala untuk ziarah makam. Nanti ada kesempatan yang lain, kalau ya itu kan kita targetkan ini seminggu sekali untuk ziarah makam. Itu pun kalau ada, ini kan kita nggak semua ziarah ini, ada kan kalau 4 orang siap ya kita jalan itu ya. Sekali lagi untuk anunya ya Mas Erik, untuk ya nggak ada, belum ada. Kita enak-enak aja, enjoy aja sementara ini, itu aja Mas Erik. Nggak ada, mungkin ada Pak Dida, mungkin ada Mungkin kemarin itu sempat vakum, itu aja. Vakum selama 4 bulan ya. Kena kesibukan masing-masing. Kena di tim tarekat jalanan ini kan rata-rata akademisi ya. Akademisi. Artinya dosen. Ada yang penceramah juga gitu. Ada yang advokat. Tapi rata-rata kami ini adalah bagi akademisi, dosen. Maklum lah kan, mau sempat vakum itu kena ada kegiatan yang memang hampir 4 bulan itu. 4 bulan vakum. Seandainya kami tidak vakum itu mungkin banyak video. Tapi alhamdulillah ya, tarekat jalanan ini memang kalau saya melihat di dashboardnya itu ya, penontonnya itu banyak sekali. Bahkan sekarang ini baru, kalau kita normalnya ini hampir 3 bulan lah jalan, hampir 1000 subscribernya ini. Ini kan menunjukkan bahwa di mata netizen itu tarekat jalanan itu memang menarik untuk ditonton gitu. Nah mungkin orang-orang ini mungkin kena faktor COVID apa gimana, banyak orang mengikat mati gitu. Alhamdulillah selama ini kami tidak pernah diusir ya. Bahkan kami itu selalu dibukakan pintu lah, diterima dengan baik, kemudian bisa dikatakan dikagumi lah, seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini tarekat jalan ini sebagai wasilah kita ya. Iya, mudah-mudahan sebagai ya, mudah-mudahan ya. Intinya tarekat jalanan ini mudah-mudahan sebagai jembatan kami untuk pergi ziarah ke makam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Baitullah, ke Madinah, ke Madinah. Setelah itu mudah-mudahan kita juga pergi haji lah bersama-sama teman-teman ini. Nah, jadi itu saja Pak Erik ya. Jadi tidak ada keluh kesah yang begitu wow lah istilahnya, tidak ada ya. Cuma itu saja gitu. Saya kira itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Keluh kesah mungkin bahasanya ya bukan keluh kesah mungkin. Tetapi bagi saya pantangan iya ada. Pantangan di awal memang ada. Karena saya di lapangan di awal-awal berdirinya tarekat jalanan ini terus mencoba untuk memperkenalkan kepada teman-teman. Apa respon teman-teman saya di lapangan itu, bahwa apa sih tarekat jalanan ini katanya kan. Coba aja tonton dulu channelnya kan. Ketika ditonton nggak menarik begitu kan. Nggak menarik. Karena tidak ada pesan yang disampaikan begitu. Ya, apalagi alat yang dipakai untuk meliputnya itu adalah kan kamera biasa-biasa. Kemudian ya kameranya kok nggak jelas, kabur itu ini, nggak jelas pokoknya. Nah, jadi banyak hal yang saya temukan di lapangan ketika saya ingin mencoba memperkenalkan tarekat jalanan itu, ya respon
bagian besar dari teman-teman saya adalah apatis, acuh, cuek begitu kan. Ya, itu merupakan pantangan saya, tapi bagi saya ya harus saya tetap jalan. Komitmen saya harus tetap jalan, bahwa kalau sudah berjalan insya Allah pasti akan sampai. Yang pada finishnya nanti puncaknya adalah cita-cita kami seperti yang dibilang kawan-kawan tim tarekat jalanan, ya, sampai ke makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini saya sudah pede banget begitu kan. Sebelumnya baru 400 300 subscribe-nya nggak pede saya kan, seolah-olah tarekat jalanan ini buruk di mata teman-teman. Tapi ya dengan bergulirnya waktu, perjalanan kami ternyata beda begitu. Beda yang terjadi, yang bahwa alhamdulillah ya mungkin dari 1 2 3 orang yang merespon tidak baik, tapi di luar sana juga banyak yang merespon, banyak yang tertarik, sehingga banyak yang penasaran dengan tarekat jalanan ini. Ya, sehingga itu yang membuat saya semakin tergugah hati saya untuk harus tetap eksis begitu. Harus tetap ya menyiarkan bagaimana dakwah-dakwah kami di ya khalayak publik lah. Sekedar itu mungkin ya pantangan kami di awal, tapi mudah-mudahan terus eksis tarekat jalanan ini sampai akhir. Ya mungkin dunia ini berakhir, amin. Sebelum ditutup saya akan mau nambahkan sedikit aja ya. Oh belum. Oh nanti akhirnya mau ditutup. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara kami Saifuddin tadi ya, alhamdulillah lah, awalnya dia nggak pede, terus sekarang pede gitu kan. Dulunya kan dikit, sekarang kalau saya melihatnya sekarang ini ternyata banyak yang sadar ya. Ya, kalau sekarang sudah merasakan ini, kalau saya sih beda pandangannya. Kalau saya melihatnya sudah banyak yang sadar. Banyak, iya alam sadarnya mengingat kematian. Dulunya kan orang kan awalnya itu saya melihat di YouTube itu kan orang nggak ada pendidikan sekali. Moral masyarakat ini awal kita muncul dikit. Kalau kita melihat dikit peminatnya itu udah dikit mengingat mati. Kalau sekarang udah banyak kan penonton, berarti banyak yang mengingat mati, itu positifnya. Ya mungkin itu ya. Oke, itu tolak ukurnya. Kalau banyak penontonnya berarti rindu. Ya, banyak yang sekarang mengingat mati. Ya harus seperti itu. Kita ini akan apa yang disampaikan kullu nafsin zaikatul maut. Ujungnya akan mati gitu ya. Mungkin itu saudara Alex. Jadi baru saya ingat nih, pantangan saya pribadi dan pantangan kita semua di tim tarekat jalanan, ada istilah nama sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan kenapa memilih nama tarekat jalanan. Bahkan Erik saja yang menjadi moderator sekarang ini masih pertanyaan tanya kenapa memilih nama tarekat jalanan. Nah ini pantangan terberat kami. Jadi kami di tim tarekat jalanan ini berpikir keras untuk menjelaskannya kepada karena emang jalanan itu kan identik itu adalah negatif. Nah kami tertarik menggunakan istilah jalanan ini sebenarnya itu hanya nama channel saja untuk menarik peminat, dan isinya adalah konten-konten yang menawarkan kebaikan yang punya edukasi. Jelas isinya adalah dakwah dan sudah banyak disampaikan tadi. Jadi kalau kesannya pantangan terberatnya adalah istilah nama tarekat jalanan untuk menjelaskan konsepnya seperti apa sih tarekat jalanan ini, sehingga tertarik memberikan nama dengan tarekat jalanan. Itu sih sebenarnya. Nah tadi sudah saya jelaskan di awal apa sih dimaksud dengan tarekat jalanan. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas penjelasan tim dari tarekat jalanan. Nah untuk pertanyaan terakhir, kan sudah banyak nih yang pernah dikunjungi kan, seperti makam Selaparang, makam Langbaluk sudah belum, terus makam Terapung, makam Terapung. Nah pasti nih ada kesannya mungkin berbeda kan, mungkin Pak Solihin berkesan di waktu berkunjung ke Selaparang kan mungkin. Nah ya bagaimana nih kesan teman-teman ini waktu berziarahnya? Ini untuk terakhir mungkin ya. Mungkin saya mulai dari Pak Ustadz.
Ya, kesurupan gitu atau gimana? jadi Atau langsung ingat mati? ya baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang ini masing-masing berbeda pengalaman secara batin atau secara zahirnya itu berbeda. Kalau menurut saya ini secara pribadi, ini pengalaman batinnya itu adalah ketika menziarahi makam itu adalah kita itu secara batin itu secara batin itu memaksa kita untuk mengingat kematian. Pas nyampe makam, pas nyampe kuburan itu kita sadar bahwa kita ini nggak bakalan kekal di dunia, pasti akan mati. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Jadi ketika mengunjungi atau menziarahi makam atau kubur, ini mengingatkan saya pribadi ini adalah bahwa saya ini adalah dan semua makhluk itu akan binasa, akan mati, dan menyadarkan bahwa yang kekal satu-satunya hanyalah Allah. Nah, dan dari sinilah saya berkeyakinan bahwa ketika menziarahi makam ini, karena diingatkan kita kepada kematian, di kubur atau di makam itu sendiri, jadi semua dosa maksiat itu datang dengan sendirinya. Jadi mau tidak mau mengintrospeksi atau mengevaluasi diri, mau tidak mau harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi bekal kita nanti di akhir. Nah, ini mungkin pengalaman pribadi saya. Tidak ada lain bagi saya itu adalah ketika menziarahi makam itu untuk saya sebenarnya. Kalau untuk ini makam yang paling berkesan di antara yang sekian yang sudah diziarahi, Tentu berbeda-beda ya yang kesannya itu. Pilih satu aja. Yang paling berkesan kalau menurut saya ini adalah makam Al-Mughfar Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abidin. Kenapa berkesan? Karena beliau ini adalah guru kita semua, guru besar kita di Nahdlatul Ulama, sangat berjasa di Pulau Lombok, bahkan di NTB. Ini makam yang paling berkesan buat saya. Makanya ketika Tarekat Jalan ini vakum kurang lebih 4 bulan tadi sudah disampaikan. Jadi untuk mengawali ziarah makam kita ini, saya merekomendasikan kita ziarah makam, kita awali ke Pakuman kita. Ini kita awali ziarah makam ke makam Al-Mughfar Bapak Maulana. Ini mungkin yang berkesan bagi saya, dan tentu yang lain juga berkesan juga. Nah, ini Pak Erik. Menurut Pak Solihin nih, yang mana paling berkesan? Halo, yang paling berkesan itu pertanyaannya ini sangat susah dijawab. Soalnya kalau saya menjawab semuanya berkesan. Ini yang kita datangi itu makam para wali, semua berkesan bagi saya. Hal banyak positifnya itu setelah kalau nggak berziarah ke makam, banyak yang menggoda. Kalau udah masuk ke makam itu langsung sadar ya. Itu batinnya sangat luar biasa. Apalagi ke makam guru besar kami Maulana Syekh, mengingat perjuangan beliau, pingin seperti beliau. Walaupun saya nggak bisa seperti beliau, yang penting udah ziarah ke makam beliau, berdoa di sana. Semua di makam Selaparang, ke Muhammad Said Soleh di Bendungan itu juga sangat berkesan semua. Kalau ditanya berkesan semua, saudara Erik ya. Mungkin ada teman beda-beda. Langsung aja ya. Gimana ini? Sama ya yang disampaikan oleh teman-teman saya itu. Yang berkesan itu mungkin semua makam yang kami datangi. Tetapi yang paling berkesan itu memang
dua makam. Pertama adalah makam Al-Maghfur Maulana Syekh, karena beliau ini adalah salah satu pendiri NW dan NWDI, muassis lah ya. Dan kita artinya hidup beliau itu kita saksikan dengan mata kita sendiri gitu. Karena beliau itu meninggalkan di tahun 1997. Jadi kita melihat secara pribadi bagaimana dakwah Al-Maghfur Maulana Syekh, dan beliau itu adalah Sultan Aulia dan sebagainya. Jadi itu yang paling berkesan ya. Sehingga kan kami dari Tarekat Jalan ini mengambil berkah dari beliau. Mudah-mudahan beliau itu mendoakan kami untuk sampai ke makam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama itu memang tidak meninggal gitu, cuma pindah alam itu aja. Bahkan menurut Ustadz Abdul Somad itu, kalau orang atau ulama atau waliullah itu di dalam kuburnya itu dia masih hidup dan dia sholat dan dia berzikir gitu. Mudah-mudahan beliau menyaksikan kedatangan kami ke sana dan mendoakan kami. Salah satu kedatangan kami itu adalah sebagai wasilah untuk menuju makam Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah makam yang sempat viral kemarin itu ya, Tuan Guru Bayan Akbar, di mana kesannya itu adalah apakah konten kami itu nantinya akan bermasalah ketika mengupload konten ziarah makam itu gitu. Lebih-lebih judulnya itu kan juga kontroversial. Itu yang kesan saya gitu loh. Jadi ada kekhawatiran juga gitu, tapi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja gitu. Mengapa? Karena itu kan debatable kan, artinya menjadi perdebatan di kalangan orang yang masih hidup atau di kalangan masyarakat gitu. Bahwa keremahan beliau itu kan memang masih menjadi perdebatan. Nah itu ya, jadi kesannya itu yang paling berkesan ya, menurut saya itu memang ada dua itu. Pertama adalah Al-Maghfur Maulana Syekh, kemudian dan Guru Bayan Akbar ya. Saya kira itu Mas Erik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini pertanyaan terakhir ya Mas Erik ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan mengingatkanku dengan makam Selaparang. Nah, jadi sedikit saya cerita ya. Waktu itu hati saya memberontak gitu kan. Sebab kenapa saya ditelepon, yuk kita ziarah makam kan begitu. Kemana gitu kan? Ya penting ikut saja kan begitu. Di saat itu saya lagi ada tagihan begitu kan, lagi ada masalah besar pokoknya. Painan terus menelpon begitu kan, kapan disetor ini, motor ini sudah jatuh tempo ini gitu kan begitu. Terus ditelepon ini kan, teman-teman ini ayo ikut begitu kan, ikut aja gitu kan. Dua pilihan yang mana yang saya harus ikuti gitu kan. Padahal hari itu sudah saya menjadi ya pokoknya hari itu harus saya ya ekstra begitu kan, harus saya all out untuk mencari uang gitu. Yang tagihan saya waktu itu 1.100.000. Kagetnya baru bangun pagi nih saya dibangunkan sama pelayanan ini. Untung yang nelpon ini perempuan. Kalau laki-laki langsung saya marahin gitu kan. Karena saya kebiasaan tidur pagi sampai jam 9. Ditelepon, siapa yang nelpon? Ini kan nomor baru. Angkat ya, angkat. Assalamualaikum Mas, katanya kan. Nah jadi pokoknya silakan disetor motor itu sudah jatuh tempo ini kan. Kalau tidak
motor itu saya akan cabut lagi, dia nakut-nakuti kan. Pengalaman saya kan bahaya Mudah-mudahan dia nonton. lagi. Terus teman-teman nelpon, ayo kita ziarah makam. Mana ini, saya bingung begitu kan, bingung kan. Ya udah bismillah saja begitu kan, bismillah, bukan kabur, bismillah saja begitu kan. Saya sambil muka murung ya, kalau bahasa teman saya ini ya, kalau sudah muka sedih itu pasti dikatakan muka miskin begitu kan teman saya ini. Ya, memang betul, karena keadaan masa-masa ini masih transisi ekonomi. Ya singkat cerita, saya jalan sampai di rumah Al Mukarram Aulia Nasri. Ya, bensin juga pas-pasan, satu trip. Kalau saya ke makam Selaparang nggak bisa balik. Tapi tenang saja katanya teman kita juga termasuk anggota tarekat jalanan, Pak Zainul Mutakin, nanti saya yang belikan minyak katanya. Ya wes gitu kan. Saya nggak pernah ngomong selama sampai mau ini, sampai Suele saya, ada apa ini, kelihatannya Pak Saib ini lagi ada masalah ini kan katanya. Ya memang ada masalah saya ini Pak Bro itu kan, saya ditagih painan ini begitu kan, ya Allah gitu kan, kemana saya harus cari uang, memang berapa, 1.100.000 gitu. Besar itu gitu kan, besar itu kalau 1.100.000 begitu kan, bagaimana saya bisa bantu ini. Nah singan ente katanya kan, kalau ada hal yang emergensi nggak usah ikut mestinya begitu kan, jangan terkelabui oleh teman-teman ini gitu. Jangan ya terbawa arus begitu kan, kalau ada yang harus diselesaikan hari itu harus diselesaikan begitu. Emergensi sekali ini persoalan ente ini katanya kan Pak Zainul Mutakin. Mestinya tadi itu ente nggak ikut katanya. Ya, tapi ya nggak enak juga saya bro, saya bilang kan. Ya saya nggak ikut serba salah. Mau ikut juga salah begitu kan. Salah saya sama painan begitu kan. Yang namanya hutang kan harus dibayar begitu kan. Tapi ya bismillah saja lah begitu kan. Ya, sampai di makam Selaparang dengan muka murung, tapi ya mencoba untuk muka yang happy begitu kan. Ya mudah-mudahan lah berkat raja di Selaparang ini begitu kan, ya sebagai wasilah saya untuk bertawasul, semoga langsung ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ya, kalau tidak apa ya, intinya yang di situ kalau nggak salah seingat saya ingin ancam lah raja Selaparang ini kalau nggak membantu saya begitu kan. Ya, tapi ya saya berdoa lah intinya di situ. Ya doa saya mudah-mudahan dengan berkat ziarah makam ini persoalan saya ini selesai hari ini begitu kan. Dengan singkat cerita alhamdulillah begitu kan, karena ada sedikit misi waktu itu sama Al Mukarram Aulia Nasri, ya ada buku begitu kan yang saya tawarkan ke mahasiswa. Tapi buku itu uangnya yang enggak ya, pada waktu itu sepengetahuan saya enggak terkumpul-kumpul, tapi tiba-tiba di WA mungkin sama mahasiswa terkumpul gitu kan. Ya, tapi belum dikasih tahu kan. Nah, saya sambil sedih sudah bersolawat gitu kan. Tapi alhamdulillah tiba-tiba pas dibisik saya kan, pas saya sudah ada katanya kan uang itu. Masa saya kaget kan, alhamdulillah begitu kan, berkat ziarah makam begitu kan. Makanya Selaparang itu merupakan kesan saya selama mengikuti ya ritual kami di tarekat jalanan ini. Alhamdulillah berkat Selaparang ternyata luar biasa, raja-raja Selaparang ini ya sebagai wasilah saya untuk berdoa di situ, mudah-mudahan ada setoran langsung terkabul secepat itu, masya Allah begitu kan. Nah jadi ya saran saya kepada semua pemirsa sebetulnya, atau semua publik atau semua teman-teman yang di luar sana, ya, kalau ada persoalan apapun terkait duniawi ini, ziarah saja ke makam para wali begitu kan. Ya kalau recommended saya ke Maulana Syekh saja begitu kan, guru besar kita yang mulia. Ya tawasul aja di situ, minta begitu, insya Allah ya dengan kekeramatan para waliullah ini insya Allah. Karena kekasih Allah itu kan kalau sudah berdoa langsung cepat terkabul, karena sudah tidak ada hijab. Kalau keyakinan saya di situ kan karena suci lah. Ya, kalau kami yang berdoa gitu kan cepat akan terkabul karena masih berlumuran dosa. Karena apalagi kami ini suka ya mengkodok sholat gitu.
Ya kalau subuh kadang ya terlewatkan kan, bagaimana mau berdoa terus langsung dikabulkan itu. Makanya sarannya kalau ingin cepat selesai masalahnya ya nggak apa-apa, langsung aja pergi ke makam berminta, minta di situ nggak apa-apa kan, sebagai wasilah. Minta dengan berkat keramat guru besar kita, mungkin kan kata berkat keramat keramat ya waliullah yang ada di makam ini, mudah-mudahan mungkin kalau banyak hutang bisa cepat terselesaikan. Nah, sehingga mudah-mudahan ini misi kami di Tarekat Jalan bisa sampai ke Rasulullah itu. Saya yakin itu. Saya yakin dengan pengalaman yang di Selaparang itu secepat itu langsung terkabul. Apalagi kami ini kan cita-citanya kan akhir itu kan bisa sampai ke makam Rasulullah. Makanya saya yakin betul, insya Allah, mudah-mudahan. Itu mungkin pengalaman saya, Pak Erik, dan itu saya tidak bisa lupakan itu. Nah, sehingga langsung saya kan telepon balik gitu kan, saya bilang kan, saya langsung telepon balik, sudah ada ini uang gitu kan di kos itu, saya langsung sekarang store, jangan nagih-nagih terus, saya bilang begitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Dari itu mungkin Pak Erik, terima kasih. Terima kasih atas sharing mengenai apa kesan selama berziarah ke makam para wali ya. Eh, untuk barokahnya teman-teman sekalian, terakhir ya, mudah-mudahan tim tarekat jalanan ini tetap solid ya. Terus tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Terus kita tutup lah, udah larut malam ini. Marilah untuk lebih berkahnya, marilah kita menutup. Ya baik, jadi kita tutup acara diskusi kita ini dengan sama-sama khusyuk untuk membaca hasbunallah. Jadi kita harus mohon pertolongan kepada Allah, satu-satunya yang mampu menolong kita adalah Allah. Baik, kita tutup dengan membaca hasbunallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'man nakir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir.